Puluhan roket Hizbullah dilaporkan menghantam beberapa pemukiman di distrik Haifa pada Senin 11 November 2024. Dikabarkan roket-roket itu melesat dari sebuah daerah dekat perbatasan Lebanon Selatan. Dikutip dari The Cradle, sebuah akademi polisi di Kiryat Ata turut menjadi sasaran roket. Menilik rekaman yang beredar, tampak kamera CCTV merekam detik-detik roket Hizbullah menghantam bangunan kepolisian itu. Akademi polisi Israel tersebut rusak, sementara beberapa kendaraan hancur dan terbakar. Seiring dengan serangan itu, beredar video yang memperlihatkan sejumlah mobil dilalap api. Lewat rilisnya, Hizbullah pun mengonfirmasi telah melakukan rentetan serangan itu. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengklaim telah menembakkan sekira 230 roket ke arah situs-situs militer Israel dan pemukiman. Kemudian, 100 roket ditembakkan ke pemukiman Kiryat di distrik Haifa. Api besar berkobar di Teluk Haifa menyusul adanya serangan rudal yang dilesatkan dari Lebanon. Dilaporkan sekira 100 rudal diluncurkan Hizbullah ke arah Al-Qaryut dan Haifa pada Senin 11 November 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, 90 dari 100 roket itu ditembakkan hanya dalam waktu 5 menit saja. Media Israel menyebut serangan Hizbullah ini sebagai tragedi yang gila. Jumlah roket yang ditembakkan ke Haifa termasuk yang terbesar sejak Hizbullah mulai menyerang kota-kota di utara. Menurut kabar, terdapat korban yang mengalami luka-luka, namun belum diketahui secara pasti berapa banyak korban yang terimbas dari serangan ini. Media Israel juga mengonfirmasi peluncuran salvo rudal besar dari Lebanon ke Haifa itu. Pihaknya pun membenarkan bahwa rudal mendarat di rute 22 di Kiryat Bialik dan di Kiryat Ata. Israel mengizinkan sejumlah truk yang mengangkut bantuan kemanusiaan menyeberang ke Gaza Senin 11 November 2024. Konvoi truk bantuan kemanusiaan diizinkan menyeberang ke wilayah Gaza Utara di tengah peringatan meningkatnya risiko kelaparan. Dikutip dari VOA Indonesia, keputusan ini muncul hanya beberapa hari setelah para ahli keamanan pangan global memperingatkan potensi kelaparan yang mengancam Gaza Utara. Langkah ini juga terjadi di saat Amerika Serikat menilai sejauh mana Israel menunjukkan kemajuan dalam memperbaiki situasi kemanusiaan di jalur Gaza. Menilik unggahan X @Kogelt Online, terlihat ribuan tumpukan bantuan kemanusiaan. Disebutkan sekira 900 truk bantuan juga sedang menunggu untuk dijemput oleh organisasi-organisasi bantuan. Kemudian pada Senin 11 November, konvoi truk mengantarkan ratusan paket makanan serta air ke wilayah Jabalia dan Beit Hanon. Bantuan-bantuan itu dikirimkan jelang tenggat waktu yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk Israel. Sebelumnya, Amerika Serikat telah menyampaikan ke Israel agar mengambil langkah perbaikan kemanusiaan dalam 30 hari. Dengan ancaman pembatasan bantuan militer jika tuntutan ini tidak dipenuhi.
Iran dikabarkan sedang membangun sebuah terowongan pertahanan di ibu kota Teheran. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan jalur akses bawah tanah dari stasiun metro Teheran langsung ke rumah sakit Imam Khomeini. Pembangunan ini merupakan yang pertama di Iran dengan tujuan pertahanan yang menghubungkan transportasi publik ke fasilitas medis. Dikutip dari Al Arabiya, Selasa 12 November 2024, langkah ini memungkinkan akses cepat dan aman bagi penduduk serta personel medis, terlebih di tengah ancaman konflik yang meningkat di wilayah tersebut. Dilaporkan pembangunan terowongan ini dilakukan menyusul adanya serangan pertama Israel beberapa waktu lalu. IDF diketahui menarget pabrik rudal dan fasilitas strategis di sekitar Teheran dan bagian barat Iran. Lebih lanjut, dengan adanya fasilitas bawah tanah itu, pemerintah Iran menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesiapsiagaan pertahanan. Selain itu, pembangunan tersebut sebagai bukti nyata bahwa pemerintah Iran berupaya keras melindungi warganya dari segala bentuk ancaman. Rekaman video pendek menampilkan adanya sebuah pesawat tak berawak yang melayang di langit Haifa. Diduga drone tersebut merupakan pesawat tak berawak milik kelompok Hizbullah. Dikutip dari The Times of Israel, militer Zionis atau IDF melacak sejumlah target yang memasuki wilayah udara negaranya dari arah Lebanon. Drone tersebut melesat tepat saat sirine berbunyi kencang di wilayah Galilea Barat dan Teluk Haifa. Seiring dengan terekamnya pergerakan drone Hizbullah itu, dikabarkan bahwa pesawat tak berawak menghantam halaman sebuah taman kanak-kanak di pinggiran kota Haifa Nesher. Akibat ledakan yang terjadi, bangunan TK mengalami kerusakan ringan. Meski begitu, dilaporkan tak ada korban dalam serangan tersebut. לא בטוח, חבר'ה לא ירתו אותו מעל היישובים. הנה, שטח פתוח עכשיו. לא בטוח. Militer Israel melakukan sedikitnya 6 serangan udara ke pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 12 November 2024. Diketahui ledakan akibat serangan pesawat-pesawat tempur Israel terekam terjadi di wilayah Dayeh. Ledakan-ledakan itu terjadi seusai peringatan IDF yang mengidentifikasi 11 lokasi di pinggiran kota bagian selatan dan meminta agar warga segera mengevakuasi diri. Dikutip dari Ashar Al-Awsat, tak ada laporan langsung mengenai korban jiwa dalam serangan tersebut. Namun sebagian besar penduduk telah melarikan diri dari kediaman mereka sejak Israel melakukan pemboman pada September lalu. Menilik rekaman yang beredar di X, asap tebal tampak menyelimuti bangunan-bangunan yang menjadi target serangan IDF. Detik-detik rudal IDF menghantam bangunan bertingkat pun turut terekam. Dalam video itu, 2 rudal IDF meruntuhkan sebuah bangunan bertingkat dalam hitungan detik. يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا أبا عبد الله الحسين يا زهراء يا أبا عبد الله.
Israel terancam tak mendapat pasokan bantuan militer dari sekutunya Amerika Serikat. Hal itu lantaran Israel gagal memenuhi tuntutan Amerika Serikat untuk mengizinkan lebih banyak akses bantuan masuk ke Gaza. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya Amerika Serikat memberi tenggat 30 hari pada Israel untuk memperluas aliran bantuan. Namun Israel baru memenuhi sebagian dari 4 langkah yang diisyaratkan Amerika dan gagal memenuhi sisanya. Meskipun ada peningkatan jumlah truk bantuan, aliran bantuan yang masuk ke Gaza masih di bawah standar. Pembatasan akses dan pertempuran berlanjut khususnya di Gaza Utara. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller mengakui adanya kemajuan. Namun ia menegaskan bahwa Israel harus berbuat lebih untuk memenuhi tuntutan Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Iran mengecam keras serangan yang dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF di Damaskus, Suriah. Diketahui serangan udara itu terjadi pada Minggu 10 November 2024 lalu. Sejumlah warga sipil termasuk wanita dan anak-anak dilaporkan tewas. Dikutip dari Tribun News, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghei menuduh Israel melakukan kekejaman di Suriah dan wilayah lainnya. Pihaknya juga mengkritik badan-badan internasional yang dinilai menutup mata terhadap tindakan Zionis. Lebih lanjut, Baghei menyerukan agar Israel dikeluarkan dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tanya itu, Baghei juga meminta agar para pemimpin Israel diadili atas dugaan kejahatan perang. Iran pun mendesak masyarakat internasional termasuk PBB untuk mengambil langkah-langkah praktis seperti embargo senjata terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.